Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ini saya kira sudah hafal semua ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan, rasa ghil lillazina amanu, kepada orang-orang beriman. Lillazina amanu artinya kita minta kepada siapapun agar diangkat yang namanya hasad, dengki, benci, adawah, permusuhan, baghdha dan sebagainya. Ya termasuk dalam bab hasad, kita minta ya Allah angkatlah hasad ini. Tapi kata Nabi, ternyata hasad itu ada yang dibolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min 'ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Para jamaah, para hadirin, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan majelis malam Ahad. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah yang menggerakkan hati kita untuk tetap bertahan di masjid, di rumah Allah ini. Karena kadang ketika malam Ahad banyak yang sibuk dengan hiburan sehingga tidak hadir ke masjid untuk memulai malam dengan sholat berjamaah maghrib. Tapi kita alhamdulillah telah digerakkan oleh Allah untuk satu tujuan, yakni sholat maghrib tidak terpengaruh dengan hiburan di luar. Ini kita kerjakan awal malam, yakni masuknya waktu maghrib. Dan yang selanjutnya kita bertahan untuk sholat, untuk menunggu sholat isya sambil kita mengadakan kajian-kajian keagamaan, termasuk kita membahas hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita uning mari isya di kita uning Pak. Pola kembali beraktivitas juga mengisi malam karena besok hari Ahad adalah hari libur, sehingga juga mencari sesuatu yang bisa menghibur. Para jamaah sekalian, kita membahas hadis Rasul yang ditakhrij oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Qala, berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnataini, tidak ada hasad kecuali dua persoalan. Rajulin atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama, seorang laki-laki yang Allah berikan harta, dia habiskan dalam kebenaran.
wa rajulin atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha an-nasa, dan seorang laki-laki yang Allah kasih hikmah, maka dia memutuskan dengan hikmah dan mengajarkan kepada manusia. Hadis ini perlu kita pahami yang berkaitan dengan masalah hati, karena kita pasti memiliki hati dan perasaan. Maka hati yang menentukan baik dan buruk, perkataan, tindakan, bahkan hati pula yang menentukan diterima tidaknya sebuah ibadah. Salat kalau tidak disertai dengan niat yang dikerjakan oleh hati, niatnya lillah, maka salat itu tidak akan diterima. Walaupun secara fisik dia salat, sujud, ruku, bersedekap, lisannya baca ayat Al-Fatihah, setiap gerakan dia baca, tapi pembukaannya tidak disertai dengan niat. Atau dia berniat sholat tapi tidak lillah. Karena itu hati menentukan. Diterima tidaknya sebuah ibadah tergantung hati. Kalaulah di dalam sholat, di dalam ibadah tergantung dari niat, ternyata di luar daripada ibadah hati juga berpengaruh. Karena itu kalau kita membicarakan tentang hati, seperti yang dikatakan, kenapa limadza summiyal qalbu qalban, kenapa hati ini disebut dengan qalbun? Li'anna litaqallubiha, karena dia bisa berbolak-balik. Itu disebut dengan hati. Qalbun artinya sesuatu yang bisa berbolak-balik. Dicepat. Nabi memberikan satu gambaran, hati itu diibaratkan seperti satu bulu ayam, atau ya bulu lah, diikat pada pohon, kemudian dihempas oleh angin. Maka hempasan angin membuat bulu yang digantung berbolak-balik cepat. Karena dalam kehidupan kita seperti itu, banyak orang yang sekarang kelihatan ikhlas, iya saya ikhlas, tapi nanti bisa saja berubah. Atau sekarang mungkin dia karena manusia, tapi karena ada kebaikan yang Allah berikan, yang karena manusia dibolak hatinya, dibalik menjadi sebuah keikhlasan. Sekarang mungkin cinta, besok sudah benci, atau sebaliknya. Karena itu hati ini sangat luas dan menentukan. Nah, termasuk persoalan hati yaitu tentang hubungan kita dengan orang. Baik dan buruknya kita terhadap orang tergantung hati kita. Kalau dalam hati ini ada namanya penyakit ghil. Ghil itu sesuatu yang tidak cocok dengan orang hati, bisa berupa benci, dengki, hasad, ghil. Makanya yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, doa supaya kita minta jangan sampai ada ghil kepada sesama orang beriman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ini saya kira sudah hafal semua ini. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan orang-orang saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Wala taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan di dalam hati kami ya Allah ghillan, rasa ghil, lillazina amanu, kepada orang-orang beriman. Lillazina amanu artinya kita minta kepada siapapun agar diangkat yang namanya hasad, dengki, benci, adawah, permusuhan, baghdha dan sebagainya. Ya, termasuk dalam bab hasad, kita minta ya Allah angkatlah hasad ini. Tapi kata Nabi, ternyata hasad itu ada yang dibolehkan. Dari sekian hasad-hasad yang ada, ternyata ada dua yang dibolehkan. Apa? Disinilah Nabi bersabda, la hasada
illa fisnataini, tidak boleh hasad kecuali pada dua persoalan. Apa dua persoalan tadi yang dibolehkan? Hati kita boleh hasad kepada orang. Hasad itu kalau bahasa Indonesianya apa? Iri lah ya. Iri. Ini yang pertama. Rajulin atahullahu malan, seorang laki-laki yang dia diberi oleh Allah harta, fasallatahu ala halakati, dia habiskan hartanya fil haqqi, dalam kebenaran. Dia belanjakan dalam hal yang benar-benar saja. Kalau tidak benar, buat apa dia belanjakan? Kalau tidak ada kemanfaatan yang bermaslahat, buat apa diberikan sesuatu? Karena biasanya ujian orang yang susah untuk bisa bersabar ketika diuji oleh Allah ke lapangan hidup. Harta yang luas, rizki yang lapang, fasilitas ada, rumah mewah, kendaraan bagus, uang tinggal pencet sudah keluar, tidak perlu bawa dompet misalkan, tinggal bawa kemana. Sekarang kan mudah pembayaran. Nah kalau sudah begitu, kadang hati ini tidak sabar dengan harta yang banyak. Selalu apa? Punya keinginan dan selera yang berlebihan. Ada sedikit tawaran, tertarik, lihat iklan Shopee, sekarang kan begitu, nggak ada hajat, nggak ada butuh, pokoknya senang berbelanja, padahal tidak ada kebutuhan, karena senang dengan paket datang. Ini penyakitnya orang sekarang. Karena itu dikatakan oleh para ulama terdahulu mengatakan, saya kalau diuji dengan ujian kesempitan hidup, fasobarna, kami bisa sabar, ngelus dada. Miskin hidup kita, ngelus dada. Punya penyakit, ngelus dada, sabar, ini dari Allah. Hutang tidak selesai, sabar. Kalau kami diuji dengan kelapangan hidup, falam naswir, itu yang kami tidak bisa sabar. Maknanya sempit itu diuji, lapang hidup juga ujian. Jangan nyangka ketika orang dikasih kekayaan dia nggak diuji, justru ujian orang kaya itu yang lebih berat. Karena saking sibuknya dengan urusan harta, dengan urusan perdagangan, banyak pelanggan sedang antri atau tugas-tugas di kantor, ya, sehingga panggilan Allah dilalaikan, nanti aja lah. Nah ini kalau ada orang yang tetap dia diuji dengan kelapangan hidup, harta yang banyak oleh Allah, dia tidak tergoyahkan imannya. Tetap dia belanjakan pada yang hak, tidak hajat, tidak perlu belanja. Kalaupun belanja sebutuhnya saja, cukup yang dibutuhkan. Ya bukan berarti tidak boleh beli barang mahal, boleh beli barang yang mahal, mobil mahal, silahkan. Karena itu tidak dilarang dalam agama. Cuman yang butuh saja. Kalau tidak butuh, untuk apa dibelanjakan? Itu namanya israf, boros, atau tabzir, membuang-buang harta yang, atau membuang-buang sesuatu lah. Kan kita tahu orang tabzir itu temannya setan. Karena memang begitu bisikan setan, ayo belanja, senang belanja. Nggak laki-laki, nggak perempuan begitu sekarang. Sudah dekat dengan HP, ada Shopee aplikasi itu, senang belanja, apalagi promo-promo. Wah, ini penyakit. Tapi kalau ada orang yang diuji dengan harta yang banyak, lalu dia dibelanjakan pada yang hak, apa? Dalam yang hak itu tadi, belanja untuk makan yang dibutuhkan saja, belanja untuk pakaian yang dibutuhkan saja. Kalau nggak butuh pakaian banyak, kenapa harus beli banyak? Kalau tidak butuh kendaraan lebih dari satu, kenapa beli? Dibutuhkan. Termasuk yang hak, yakni menginfakkan di jalan Allah. Kalau ada orang dia lebih besar infaknya daripada yang dibutuhkan untuk diri dan keluarganya, ini luar biasa. Karena hakikat harta yang dimiliki oleh seseorang yang dia infakkan, yang diinfakkan, hakikatnya. Jadi tidak sampai salah, harta itu titipan Allah, akan kembali kepada Allah. Harta itu Allah kasih kepada kita agar kita nanti bisa mengambil.
keuntungannya pada kehidupan di akhirat. Dengan cara apa? Dijual kepada Allah, dengan cara disedekahkan, Allah akan membeli dengan pahala. Kan gitu ada dalam hadis Rasul, hadis qudsi. Rasul mengatakan dalam hadisnya yang sahih, nanti pada hari kiamat semua amal-amal manusia akan didatangkan. Semua amal akan didatangkan. Salat datang, puasa datang, baca Quran datang, amal-amal soleh, ibadah, termasuk sedekah. Dia mengatakan, ya Allah, ana sedekah, aku ini sedekah. Datang sedekah yang kita kerjakan. Kalau misalkan sedekahnya cuma 100.000, yang dibelanjakan jutaan, ratusan ribu lebih misalkan, yang datang yang berapa? 10.000, 50.000, ya itu saja akan datang kepada Allah. Ya Allah, ana sedekah, saya ini sedekah. Kata Allah, innaki alal khair, kamu baik-baik saja. Maksudnya tenang, santai di situ. Nanti kamu akan berjumpa dengan orang yang telah mengeluarkanmu, yang telah menjadikanmu sebagai sedekah. Berjumpa dengan yang bersedekah kita di dunia. Mun perak sapole, bungki ke dia sapole bupa. Sementara belanja dalam setiap harinya untuk makan keluarga 100.000 misalkan, yang disedekahkan 10.000, berarti asetnya di akhirat cuma 10.000. Maknanya apa? Kalau ada orang yang lebih besar sedekahnya daripada hajat untuk keluarganya, itu luar biasa. Kalau kita melihat orang semacam ini, dia suka membantu orang lain, tidak senang kalau ada orang susah, ringan sekali untuk mengeluarkan. Lalu kita dapati ini teman kita atau siapapun kita mendengar, itu yang kita boleh iri kepadanya. Iri saya, dia suka bersedekah. Bukan iri karena hartanya banyak, tapi iri karena sedekahnya. Dia habiskan hartanya untuk bersedekah fi sabilillah. Suka menderma, dicari lembaga-lembaga pendidikan, masjid-masjid yang butuh dicari, nggak butuh diminta. Lebih dahulu cari. Karena apa? Hakikatnya orang yang punya harta, dia yang butuh, bukan orang yang minta yang butuh. Karena dia sudah dikasih harta lebih oleh Allah di dunia. Untuk apa? Kalau tidak dia jadikan aset di akhirat nanti, makanya dia keliling cari. Dan itu dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Mereka yang kaya, orang-orang itu cari orang-orang yang butuh. Bahkan ditunggu di rumahnya kalau ada orang minta, datang ngemis. Apa sambutannya begitu meriah? Marhaban biman yaksilu dzunubi, katanya. Selamat datang orang yang mau mencuci dosa-dosaku. Disambut, Pak. Dengan kita sekarang intepila abang. Arya boleh. Allahu Akbar. Mas juga sangka boleh. Ini paling orang kaya. Urusan dia menipu kita. Kalau dia minta kepada kita, maka jangan pelit. Dan itu telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasul bersabda? Lisail hakun wa injaa alal farsid. Bagi orang yang datang meminta-minta, ada hak untuk diberi, meskipun datangnya naik kuda. Kalau naik kuda naik kendaraan. Kalau naik kendaraan dia orang kaya. Nah ini kelihatannya miskin loh, cuman dugaan kita mungkin dia kaya. Meskipun kita lihat dia kaya tapi minta, kalau kita punya kenapa enggak? Kasih aja. Karena hakikatnya kita memberi kepada dia, itulah aset kita nanti pada hari kiamat. Ini enggak usah disertai dengan buruk sangka lah. Urusan dia kalau nipu kita, urusan dia dengan Allah. Tapi kita dengan dia berusaha tetap memberi. Nah ini penting Pak ya. Kalau ada siapapun yang dia suka menderma kita, iri kepadanya, itu yang bagus. Karena iri yang semacam ini akan memprovokasi hati kita juga untuk memberi. Oleh karena itu, irilah kepada orang yang suka bersedekah. Karena dalam hadis yang lain nadanya sama,
walaupun nanti redaksinya yang berbeda. Sama, Nabi mengatakan la hasada illa fisnatain, tidak boleh hasad kecuali pada dua. Yang pertama, rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberi harta oleh Allah, dia sedekahkan sepanjang hari, sepanjang malam. Berarti bukan sedekah sekali-kali, Pak, tapi sepanjang hari, ana al-lail, sepanjang malam, wa ana an-nahar, sepanjang siang. Jadi kalau orang-orang dahulu itu hebat. Seperti siapa misalkan? Kita tahu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pernah beliau punya beberapa dinar lah, mau beliau bagi 4. Dinar itu yang dimilikinya bagi 4. Berarti yang dimilikinya dibagi 4. Buat keluarga ada sudah, cuman lebih besar yang akan dikeluarkan buat sedekah. Lalu disedekahkan pada malam hari, disedekahkan pada siang hari, disedekahkan ketika banyak orang, dan juga dikeluarkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi dia. Maksudnya dia praktekkan dalam 4 keadaan itu. Lalu Allah memuji perbuatan sahabat Ali bin Abi Thalib dengan menurunkan ayat kepada Rasul, alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan harta mereka, billaili wan nahari sirra wa alaniyah, billaili malam hari, wan nahari siang hari, sirran sembunyi-sembunyi, wa alaniyah terang-terangan, lahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bagi mereka pahala dari Allah. Tidak ada rasa takut, tidak punya khawatir. Orang yang ahli sedekah itu enggak punya khawatir, Pak. Di dunia maupun di akhirat. Kenapa? Dia gantungannya kepada Allah. Orang kalau sudah ahli sedekah, dia suka menderma, dia enggak ada khawatir. Jualan tak pakai paju misalkan, santai saja. Kenapa? Satu keyakinan, la yang kusumalun bisadaqah, tidak akan berkurang harta dengan bersedekah. Ini keyakinan iman, bukan keyakinan matematika. Kalau keyakinan berdasarkan matematik, harta 1 juta disedekahkan 100.000 kan jadi 900.000. Ini matematik, tapi tidak. Orang yang ahli sedekah, dia yakin sekarang iya jadi 900, tapi nanti Allah kasih tambahan. Karena apa? Jaminan jangan begitu dari Allah. Itu jaminan sudah. Melalui Rasul, la yang kusumalun bisedekah. Makanya orang bersedekah itu nggak ada khawatir, tak paju tak, santai dia. Wala khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir di dunia dan di akhirat. Walahum yahzanun, dan mereka tidak akan bersedih. Ini penting kita mencari orang, siapa sih di antara teman kita yang ahli sedekah, kita iri kepadanya. Silakan, bagus ini iri yang membuat kita jadi baik, bukan iri kepada hartanya, tapi iri karena dia suka bersedekah. Dan bersedekah itu kan tidak harus kaya, Pak. Tidak harus kaya. Kalau nunggu kaya biasanya ini orang pelit. Kalau ada mindset, kalau saya jadi orang kaya nanti mau jadi ahli sedekah, biasanya pelit. Karena apa? Ketika miskin dalam keadaan sempit dia sudah pelit. Kalau sudah kaya, penyakit hati berkembang. Bakhilnya itu menjadi-jadi, Pak. Makanya latih sejak kita belum sukses. Kalau sudah sukses, tahu diri bahwa saya ini sukses karena Allah, bukan kehebatan kita. Ini yang pertama, bersedekah. Iri kepada orang yang suka bersedekah. Kalau kita bahas tentang bab sedekah luas, dan banyaklah pengalaman-pengalaman orang ahli sedekah yang ditolong hidupnya oleh Allah, punya penyakit, punya apa. Bahkan ada hadis Rasul, dawau mardakum bisadaqah. Nah ini, obatilah orang sakit kalian dengan bersedekah. Maksudnya kalau punya penyakit, bersedekah, itu dipraktekkan. Makanya di antara obatnya para sahabat dan mereka tidak sakit, sangat susah cari orang sakit di zaman sahabat, karena mereka sudah terdogma dengan suka bersedekah, hingga Allah kasih namanya pengobatan. Kan ada sebuah pengalaman saya baca itu,
Dia orang kaya lah, dia punya anak perempuan usianya baru 3 tahun, punya penyakit di lehernya, dibawa ke dokter di mana-mana nggak ada yang mampu, di dalam negeri nggak ada yang mampu itu. Cuman ada satu dokter yang dia menyuntikkan jarum untuk mencegah berkembangnya penyakit. Bingung dia cari pengobatan kemana, dan itu anak satu-satunya. Lalu satu ketika ada teman yang nelpon, dia tanya, kamu sakit, punya anak sakit? Iya, saya sudah usahakan pengobatannya tapi tidak ada kemajuan. Begini saja, amalkan hadis Rasul, obati orang sakit kalian dengan bersedekah. Dia bilang, sahabatku, kamu tahu saya ini sudah biasa bersedekah, sebelum-sebelumnya sudah biasa bersedekah. Lalu dia katakan, oke, kamu sekarang niatkan dengan bersedekah, minta obat kesembuhan kepada Allah untuk anakmu tadi. Lalu diikuti, karena memang begitu, dia amalkan, dia cari orang yang mau menerima sedekahnya, dikasih, ternyata nggak ada kemajuan. Berapa hari kemudian dia telepon, nggak ada kemajuan. Kalau begitu kamu ulang lagi, karena ini dari Rasul hadisnya, dia yakin. Terus bersedekah, berapa hari kemudian tak medes Pak, pakun penyakit. Nelpon lagi ke temannya, gimana? Nggak ada perkembangan. Lalu temannya menyarankan, coba hitung-hitunglah belanja kamu dengan sedekah kamu mana yang lebih besar. Bisa jadi kamu lebih besar belanjanya daripada sedekahnya. Coba praktekkan bersedekah yang lebih banyak daripada yang kamu butuhkan dibanding belanja kamu. Dia praktekkan itu, belum ada kemajuan juga, tapi dia yakin. Sampai akhirnya dia membeli makanan kebutuhan orang-orang, masukkan ke dalam mobilnya. Akhirnya dia cari di jalan-jalan siapa yang butuh. Ternyata apa? Dokter mengatakan penyakitnya sudah berkurang, sampai akhirnya sembuh. Nah, setelah disembuhkan, dia akhirnya tulislah sebuah pengalamannya di media sosial dengan berjudul tadawau bisadaqah, ya marid tadawau bisadaqah. Sekitar itulah judulnya, wahai orang sakit, berobatlah dengan bersedekah. Itu pengalaman dia. Dia biasakan bodi saya sakit tak beres-beres Pak, banyak sedekah. Mun tak beres, parah aja boleh buat sedekah. Yakin kepada Allah. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa rajulin atahu Allahu hikmatan fa huwa yaqdi biha, seorang laki-laki yang diberi hikmah oleh Allah dan dia memutuskan dengan hikmah suatu perkara. Wa yu'allimuhan nasa, dia juga mengajarkan kepada orang hikmah itu. Apa? Dari beberapa hadis, hikmah itu bukan hikmah pintar ngomong dengan bahasa yang indah menyentuh hati, bukan itu hikmah Pak. Menurut orang Indonesia kan hikmah itu kata-kata yang menyentuh, bukan itu. Hikmah itu artinya adalah ilmu Islam. Dalam satu hadis lain sama juga, wa rajulin atahullahu Qur'anan fa yatlu ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang Allah kasih Quran, dia hafal Quran, dia baca siang dan malam. Dalam satu hadis berarti orang yang dikasih hikmah artinya orang yang dia menghafal Al-Quran, lalu dia juga ajarkan Quran itu kepada orang. Maksudnya bukan hanya sebatas hafal, tapi dia paham tentang ilmu-ilmu Quran, fikihnya, ayatul ahkamnya, diajarkan kepada orang. Karena ketika dia mengajarkan ilmu untuk orang lain, lalu orang mengamalkan, dapat pahala mereka yang mengajarkan, dapat pahala orang yang mengamalkan tanpa mengurangi pahala mereka. Nah, orang yang semacam ini kita iri. Siapa? Ada ulama, ada orang alim, dia hebat ilmunya, dia ngajarkan dengan ikhlas, ada tujuan kemaslahatan umat untuk orang, bukan untuk kepentingan diri. Kita iri kepadanya, karena iri yang semacam ini memprovokasi hati kita untuk jadi baik, untuk belajar juga.
Para jamaah sekalian, ini termasuk hal yang penting, iri. Hanya kalau penyakit iri ini karena memang rentan menimpa siapa saja, iri. Ya, tinggal kita arahkan saja irinya kepada dua hal ini saja. Karena mungkin ada penyakit iri susah sekali sembuhnya. Iri kemana-mana iri, ketemu orang iri. Sudah, irinya kepada orang, saya iri kepada dia saja gitu. Ini baik. Orang yang suka bersedekah dan orang yang punya ilmu, dia amalkan ilmunya, dia usaha ajarkan kepada orang lain. Memang susah menghilangkan penyakit hasad, tapi kita alokasikan buat dua hal saja dengan sebisa mungkin, insyaallah ini baik. Ini yang pertama hadisnya. Terus yang kedua, hadis yang kedua, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun, kata Rasul, seorang laki-laki pada zaman dahulu, ya, pada zaman Bani Israel, pernah berkata. Berarti Rasul cerita, ada orang pada zaman Bani Israel, dia pernah berkata di satu malam, la usaddiqanna bisadaqatin, saya betul-betul mau bersedekah. Fa kharaja bisadaqatihi, dia keluar bawa sedekahnya. Fa wada'aha fi yadi sariqin, lalu diberikan ke tangan seorang pencuri. Jadi sedekahnya kepada pencuri. Fa asbahu, maka keesokan harinya orang-orang yatahaddatsun, ya tetangganya mungkin atau teman-temannya, mereka ngobrol, ngomentari, tusuddiqa ala sarikin, kok sedekahnya itu loh dikasih kepada pencuri dia. Kita mungkin kritisan ya, sedekah kepada orang pada pencuri, masa berpahala? Nah ini kita lihat nih. Faqala Allahumma lakal hamdu, lalu dia setelah bersedekah dia baca, ya Allah, puji bagimu karena telah mengeluarkan sedekah kepada pencuri. La usaddiqanna bisadaqatin, saya betul-betul mau sedekah lagi, dia bilang. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin, lalu dia keluar membawa sedekah dan diletakkan pada tangan pezina, pelacur. Fa asbahu yatahaddatsun, keesokan harinya orang-orang ngomentar, tusaddiqan lailata ala zaniyatin, malam ini dia sedekahnya kepada pezina, pelacur. Faqala, maka dia berkata lagi, Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, ya Allah, puji bagimu telah bersedekah kepada seorang pelacur. La usaddiqanna, dia bilang sungguh saya mau bersedekah lagi, bisadaqatin, dengan sedekah. Fa kharaja bisadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyyin, lalu dia letakkan ke tangan seorang kaya, sedekah kepada orang kaya. Lalu fa asbahu yatahaddatsun, besoknya orang-orang komentari, tusaddiq ala ghanin, sedekahnya kepada orang kaya. Faqala, lalu dia membaca Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Dia berdoa, ya Allah, puji bagimu sudah mengeluarkan aku sudah bersedekah kepada pencuri, kepada pelacur, kepada orang kaya. Bersedekah, berarti ini orang betul-betul lagi sedekah. Lalu kata Nabi, fa'utiya faqila lahu, maka didatangi. Dalam syarahnya di sini, didatangi artinya ada kemungkinan, penjelasan ulama, kemungkinan didatangi itu artinya dalam tidurnya didatangi malaikat yang memberikan satu informasi dari Allah, tapi tanpa dilihat malaikatnya. Sudah Isya ini, karena sudah Isya, hadisnya belum selesai, saya cukupkan. Insyaallah taala besok
pekan depan akan kita lanjutkan. Semoga Allah panjangkan umur. Saya mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.